warahmatullahi wabarakatuh. Agak lombok bunyi ibu Pak. Alam bayi sioli bensin Pak. Bari tagang matukan dua, bari tagang kailok duduk mengunjuh. Ko ibu nak kasolok, pela kasolok bu asajan balilado. Ko ibu nak takalok lah ibu sajan picing mantu jelek kambo. Lama piakinya kalau sore kada Pak. Pak Camat membeli tomat dibeli ke kota Bali. Salam pertama nampaknya tadi kurang semangat. Salam kedua rancak diulang kembali. Tak Pak Ji? Iya. Ya dah Bu? Iya. Itulah mulai kareh. Bensin lemari isi lah ya. Dicari. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu bapa. Papa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi a'fam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah, karena dengan telah selesai kita kembali dari raya Idul Fitri, kita masih dititipkan oleh Allah nikmat kesehatan. Allah memberikan kekuasaan kepada kita, nikmat bisa melipat tangan sebelum melipatkan orang lain, dan kita masih sanggup solat sebelum disolatkan orang lain, dan kita masih bisa beribadah sebelum kita dijemput ruh dan jasad kita pisahkan oleh Allah. Oleh karena itu kita yang bisa menggerakkan denyut nadi, denyut jantung, tangan dan kaki kita masih bisa bergerak sampai ke tujuan ini dengan baik, kita bersyukur kepada Allah. Sehat-sehat saya ibu apa-apa. Alhamdulillah. Karena perhatian Pak Ustaz tu. Kalau lagi sehat, walaupun ada yang sedang sakit, kita doakan untuk sehat. Kalau yang sedang kredit, mudah-mudahan kita doakan cepat lunas. Yang sedang kanker, kantong kering, mudah-mudahan capek kantong berisi. Amin. Lekta kancang mani amin Pak Ji. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ale bersubuh sama Pak Ji sama Pak Ustaz, bentuk al-jama'atu minar rahmah al-firqatu min azam. Salawat beserta salam mari kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati pengurus Masjid Nurul Islam beserta Ketua MTI dan jajarannya, yang tak lupa lagi Ibu RW kita hadir ya Pak Ji. Bu RW lah, sehat Bu RW. Oh, sedang nelpon. Mungkin Pak Jokowi nelpon. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, kok dirantang nyepanjang cak dikumpan nyusingke. Kemudian rahimakumullah, pada kesempatan ini kajian awak yaitu surat Al-A'raf ayat 199 tentang halal bihalal dan hikmahnya ibu bapak. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Yang artinya, bersegeralah kamu, saling bermaafan
atau saling bermaafan antara satu dengan yang lain. Kemudian wa'mur bil urfi, dan diperintahkan kepada kamu agar menyuruh orang kepada kebaikan, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Jadi ibu, bapak-bapak, halal bihalal itu adalah merupakan hubungan kita sesama manusia. Betapa pentingnya hubungan sesama manusia. Mengingatkan yang jauh supaya jadi dekat, yang putih supaya basang buang, tak apa? Yang tak tahu menjadi tahu. Dulu cie, kini duo. Ala bertemu kita, ala bertambah anggota, bertambah puluh ukhuwah Islamiyah kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah. Dan perkumpulan halal bihalal itu berasal dari bahasa Arab. Halla yuhillu hallan, yang artinya lepas melepaskan, menghalalkan. Ado nanta sandek dati, ado nanda basanang hati, dengan bertemu disambung dengan silaturahim, dengan dihalalkan segala perbuatan dan akan memutuskan silaturahim. Lewat halal bihalal ku nyoba satu balik Bapak. Jadi begitu cintanya kita pada saudara awak, ikulah wujud kebersamaan awak. Di sudut negari, nan di tapi, nan tuo, nan mudo, nan gero, baik lungga, gigi tangga, dengan ada cara halal bihalal ko. Tahu jo anaknya, tahu sianu namanya, tahu kampung jalan paknya Bapak. Inilah yang mempertemukan. Karena pada hakikatnya ibu-ibu bapak, manusia dalam hakikat solat itu Allah tunjukkan bukan hanya hubungan kepada Allah saja, tetapi hubungan kepada manusia. Bukti pentingnya hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia dalam solat itu. Sebelum awak menghadap Allah, untuk menghadap jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik, berasian sucikan diri dan hati awak dulu. Hati awak nan mana disucikan? Hati awak nan bakara, nan pairih, pandangki, sombong dan takabur. Silaturahim kolah yang akan menundukkan rasa sombong itu. Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang, sanang samo dinikmati, sakit samo dirasuan. Itulah bukti kebersamaan awak Bapak. Karena waktu awak solat ko ibu-ibu, bapak, kita mulai dengan niat usolli, pamanya dengan ujungnya adalah lillahi ta'ala. Jadi awak lakukan karena Allah, dan karena yang lain. Kemudian awak angkat tangan awak ke belakang Bapak. Allahu Akbar. Sebelum menghadap Allah, kok ada sifat iri, sombong dan takabur, dangki, hendak menyapa orang. Umpamanya basobo orang di jalan disapa dia nak, dah, ante bu, awak mau duduk saya mencuk. Panjang saya muncul, laringan lidah orang latih senyum pepsodan orang. Awak indak je senyum menceli orang. Mak, ke, nek, awak mengadah. Jadi solat itu mengajarkan sebelum kita berangkat menuju Allah, jalan menuju Allah, campan sifat iri, sombong dan takabur dulu. Allahu Akbar. Itu awak tanamkan lagi. Itu baru inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Sebelum awak berjalan menuju jalan dakik kepada Allah, kok ada sifat iri, sombong dan takabur, dibuang dulu. Dengan nama rasian tu Bapak, ya dengan halal bihalal mau dibu Bapak. Kok basobok awak. Karena kalau berjalan awak menuju jalan Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 17 harus ditarang hati nang kusik kelung, hati nang karuah. Bathalum kama salil lazis tauqadan nara walamma adha asma haulah zahaballahu binurihim. Seumpama seperti semisal orang yang menyalakan akan api, maka tatkala bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahayanya. Tuhan mengangkat awak, cahaya awak kepada jalan yang baik,
Hidup awak berkah berumah tangga, hidup awak berkah berjual beli. Kalau awak lay berjalan hati awak dengan jalanan elok, Bu Pak. Tapi kalau ada sifat iri, dengki, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada mama awak, indak basapuan, indak bertek sapa, maka keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang ingin maksiat awak, cahaya Allah, cahaya Muhammad. Allah itu adalah artinya aturan cahaya Allah itu aturan Al-Quran. Cahaya Muhammad itu aturan, yaitu hubungan kepada sesama manusia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Babuek bawi kepada sesama manusia. Itu nama Nabi Muhammad. Tapi Pak Pengurus, Pak Ji, kalau ada sifat iri, sombong, takabur, itu tidak ada cahaya Muhammad itu ditutupi di Tuhan. Tuhan tidak akan mempergikan dengan baik. Ketika awak meninggal, ketika awak sakit, orang tidak akan peduli dia awak. Jadi akhir solat itu, Bu RW, kita melenggong ke kanan ke kiri, ya nak? Kan yang lenggong ke kanan kiri, Bu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera untukmu. Artinya melenggong awak ke kanan ke kiri. Kalau awak merasa dekat kepada Allah, adalah orang ke Pak Ji, nya rajin semayang, ini nak mu salam sama manusia ada haram. Nak peduli kepada manusia, nak mu bermaaf-maafan, hubung kepada manusia, aku nyabaikan, Bu. Padahal hakikat hidup itu, awak adalah adat hidup tolong menolong, adat kematian doa mendoakan. Kok meninggal awak, nak, lebih bisa awak memandian diri awak seorang, Pak. Lebih bisa awak mengkapani diri awak seorang. Itu tentu orang yang hidup yang akan memandikan dan mengkapani awak. Begitu juga dalam kehidupan tu, kalau solat itu mengajarkan melenggong ke kanan ke kiri awak. Artinya, kalau peduli awak dengan saudara awak di kanan dan di kiri, orang lain akan peduli dengan awak. Ringan kaki awak mencari kau saudara awak sakit, maka saudara awak akan ringan puluh kaki mencari awak. Rajin awak mencari orang, maka orang lain akan rajin pula menuju rumah awak dan keluarga awak. Tapi ketika orang meninggal, diumuman di pengurus Masjid Nurul Islam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok boleh bakandak padi pacabalah dalam perahu boleh kandak hati kandak Allah Ta'ala melaku. Si Anu, si Udin dalam meninggal. Kok kita pergi takziah. Anak mintuo. Mau dia anak daro marah pulai saya dalam kamar. Indak pernah mencari orang meninggal, Bu Pak. Maka satu saat orang barik kaki puluh mencari awak. Ada meninggal, biarlah kapan diri surang, biarlah kubuan diri surang. Makanya dalam kehidupan halal bihalal ini adalah bukti awak bersama. Sanang sama dinikmati, sakit sama rasakan. Itu pembelajaran dari kita halal bihalal. Tapi kalau indak ada kita, batamu je kawan awak, ndak peduli je kawan awak, ndak ada masuk organisasi kebersamaan, orang lain ndak mau tahu kawak tu Pak. Ala tabana matahari, ndak ada orang pergi ke rumah awak dah. Siaman dia saya ngapa ni? Sebab tu Ustaz pernah mencobakan Bu Pak. Dia japui ketika itu lampir tabana matahari Pak J. Rumah le dah kayak masaji Pak J. Tetapi ndak ada orang nama mandian mangkapan ni surang lah ada. Kenapa? Karena dia tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli dengan orang lain. Meninggal lah orang. Cabik kapan orang. Sakit orang. Hanya lalu dalam kamar mentua je menentu. Tidak disuruh berkenalan. Makanya hakikat solat tadi Bu Pak, melenggong ke kanan ke kiri. Kalau awak tak pernah melenggong ke orang lain tak pernah mula melenggong Pak. Jadi ikut hikmah halal bihalal kok. Nah, bersyukur ibu ambo, kok dapat arisan ko MTI ko terus dilanjutkan. Karena untuk mempererat yang jauh, untuk mewujudkan pedulian antara satu dengan yang lain tanpa memandang kasta. Untuk menanamkan supaya saudara-saudara kita tahu apa sakit senang dirasakan. Karena pada hakikatnya kata orang, ibu-ibu, bapak-bapak, pohon salak banyak berduri, anjing berkas di tepi goa, teman gelak mudah dicari, teman menangis jarang bersuah. Ya Bu?
Kalau kau galak-galak ya banyak. Tapi kalau awak umpamanya punya uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri seketat 4x4. Banyak ibu bapak serba ada. Oh, itu sana ambo. Bisa meminjam. Tapi lah bangkrut kawan bapak ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, inyo lari dari kawan. Jadi dalam ini ko Pak, awak dalam halal bihalal ko Ustaz sampaikan, kalau ada kawan awak dalam keadaan sangat butuh, sakit samu dirasukan, sanang samu dinikmati. Ibarat tangan kanan yo tangan kiri ko wujudkan persaudaraan kekompakan dalam harisan majelis taklim ko Pak. Contohnya tangan kiri, tangan kanan. Tangan kiri menteri perkotoran. Segala nang kumur dicuci di tangan kiri. Kau nang kiri kau membersihan sedua. Tangan kanan ibu-ibu, bapak-bapak adalah manarimo nan rancak-rancak. Manarimo, Bu Pak. Tetapi tangan kiri adalah bagian menteri nan buruk-buruk. Lai ada nang kumur nyuci sedonya berasian sedonya. Tetapi kalau lah manarimo tangan kanan, Bu Pak, ameh. Lah, ameh emas tukang terima kuah dia gitu orang. Tetapi tangan kiri, tangan kanan ini tidak lupa ke tangan kiri. Wahai tangan kiri, engkau menteri perkotoran. Lapane merasia engkau merasian itu. Nangkung kumu ciri mato, ciri ayam sekalian ciri. Engkau yang merasian. Kini apa harga engkau? Makanya ame jam tolong engkau pakai. Engkau yang memakai tangan kiri. Jadi kerjasamanya lo. Jangan sama aja telinga kanan, aja telinga kiri, Bu Pak. Telinga kiri kata-kata, ketika kanan ingin kerja sama, telinga kiri lari. Telinga kanan kata-kata sakit, ketika telinga kanan kau sakit, tangan kiri ingin menolongnya lari. Lari-lari. Seperti itu. Kalau dapat kita, ibu-ibu, bapak-bapak, dalam halal bihalal itu, tunjukkan kebersamaan. Jangan ketika sanang sewa bakawan. Tak, Bu? Ya, Bu. Ketika susah, iya pula. Calik kawan awak, jangan membeda-bedakan. Kadang dek membeda-bedakan tu persatuan majelis taklim itu menjadi kusut. Ikon perlu Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian halal bihalal itu adalah bisa mengampunkan dosa kita yang telah berlalu. Balik model itu Bu Pak. Balik model itu ibu-ibu bapak. Tak kaji ibu Karena hadis riwayat At-Tirmizi, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ufiralahuma ayyatafarriqan." Bila ketemu seorang mukmin laki-laki, bersama mukmin laki-laki dalam acara pertemuan, bersalamannya saling bermaafannya. Kemudian muslimah dan mukminah perempuan saling bermaafannya inyo sama inyo Bu Pak. Selama berjabat tangan saling bermaafan tu sebelum terlepas dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak setiap bertemu saling bermaafan tu digugurkan dosanya oleh Allah Bu Pak. Itu orang nak tahu. Makanya sudah solat tu kau dapat Bu Pak. Allah mantas salam wa minkas salam wa ilaika ya salam. Jangan awak langsung Allah melantas jalan lari capek saja pulang. Kora Allah mantas salam minkas salam zikir lo Allah nado tamak ninas getek lai Allah melantas jalan langsung. Anta ada saudara awak Pak Ji salah kanan bertambah lo Pak Ji cik lai kan. Ada Bu Aja salah, ada tetangga baru awak nak tahu doh. Itu yang diajarkan solat. Lah secara hakikatnya HIA solat tu kan HIA tu kelakuan solat tu ala menunjukkan kawak bahasa isyaratnya tolong malenggong ke kanan ke kiri selesai solat tu katanya kan. Kamu reko aja. Lenggong ke kanan, lenggong ke kiri. Lihat saudara kanan, saudara kiri dulu. Bersalaman lalu saling bermaafan dulu, berasian tiwak dulu. Jangan sampai hilang pahala awak bermaaf-maafan itu Bu Pak. Padahal pahala bermaafan itu Bu Pak menggugurkan dosa kita Bu Pak. Itu orang rugi, nandak tahu Bu Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian halal bihalal itu adalah mempersatukan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau indak dengan jalan itu, mungkin awak nandak dikusui, indak dilembutkan. Karena kalau ada seseorang yang tidak bertegur sapa, kata Rasulullah, isnani la yanzurullah ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahimi wa jarus su'.
Dua macam yang tidak pernah dilihat oleh Allah hari kiamat. Siapakah itu? Orang yang memutuskan silaturahim bertetangga dengan jalannya buruk. Jadi kalau ada yang nak basapun, Bu Pak, kamerakan jo mama, kemudian anak jo orang tua, saudara tetangga kanan, tetangga kiri nak sapuan, kam min shaimin laisa lahu illa ataswal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Inilah panik puasa. Tetapi karena hubungan kepada sesama manusia, indak elok, indak basapuan tadi, indak dicalik Tuhan hari kiamat. Dah bayang, Bu Pak. Kalau ada orang tua kita, Bu Pak, ikut kan nak berkunjung dari ke rumah doh. Ada orang tua wan adalah barangke di kampung lain, Bu Pak. Kampung lain, Bu Pak. Desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur alias alamat. Kalau lah barangke kasinan, Bu Pak, jangan dilupakan orang tua, Pak, dalam halal bihalal kau, Bu Pak. Ingat nama gadang awak. Wah, rumahnya nama pindah, Bu Pak, tapi ruhnya masih ada. Buktinya ruhnya masih hidup. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbi min kulli am. Ada suatu masa malaikat dan ruh itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyenguk saudaranya. Kini biasanya anaknya Allah digadangan, Allah jadi doktor, profesor, kompor bocor dan segala macam lah dapat kerajo lah anak cucu. Biasanya disayangi oleh orang tua. Allah pindah kampungnya sampai nang kalam di hari raya tu sepanjang takbiran tu, Bu Pak, malele ruhnya tu ai matonya tu, Bu Pak. Malah cucu ambo biasanya cara rajin manuri ambo. Kini ambo lah pindah kampung di sampai galok sagalok-galoknya. Ndak sempat ibu-ibu papa minta maaf kepada beliau orang tua kita, maka kunjungi kuburan beliau, doakan mereka. Sambil itu apa hikmahnya, Bu Pak? Adalah untuk mengingatkan kita akan kematian, untuk mengingatkan untuk agar selalu adanya kampung akhirat. Kalau cari kematian tu, Bu Pak, nak takkan nak duit ke mati tu, Bu Pak. Ambo berangkit, besok ambo tak kabilo lo pulang ke desa Percacingan tu. Apa nak harus ambo persiapkan? Lah, doakan mereka wujud kita halal bihalal. Jangan halal bihalal di rumah ke rumah saudara awak saja, Bu Pak. Ingat pula orang tua, kakek, nenek awak dan saudara awak. Jangan diputuskan silaturahim. Walaupun jasad kita boleh terputus, tapi hati nurani ruh kita antara orang tua jangan sampai putus. Yang ruh kau nak akan mati, Dok Pak. Yang mati cuma jasadnya. Onde laba kunjung anak cucu je ke mana-mana ambo, senang hati ambo. Awak tak sempat minta maaf, doakan mereka. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighra. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Senang hatinya, Bu Pak, didoakan. Mudah-mudahan ketika ada lidah salah kata, tangan salah jambau, kaki salah langkah pada mandeh jo orang tua awak, keluarga awak di dalam semasa hidup beliau telah meninggal, awak doaan mereka. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan pada orang tua, oleh orang tua kita. Sebab kalau ada dosa nanti singgung kepada orang tua, ibu-ibu, bapak, itu termasuk hadis riwayat At-Tirmizi dan Muslim tadi, tidak akan pernah dicali oleh Allah hari kiamat. Nah, kita yang hidup ke apa, Ustaz? Itu salah satu jembatan untuk mendekatkan diri ukhuwah kita, untuk mengingat supaya nan jauh menjadi dakik. Jangan gara-gara awak dakik kok. Kalau awak umpamanya mampasabuin kawan, mampagunjungan kawan, berpersangka buruk ke kawan, memutuskan silaturahim. Kadang kan dia lacok bahasa buk lah, awak dia mampagunjung kawan, tadang adik kawan buruk-burukan, pacah majelis taklim. Itu banyak nampak. Karena di padang mahsyar nanti, Pak Ji, ada pula orang-orang yang terhapus amalannya. Kata Rasulullah, satu saat itu diumumkan satu persatu amalannya. Ada yang ibadahnya merasa rajin, Bu Pak. Tapi ketika pas diumumkan amalannya, tak muncul amalannya satu pun. Maka bertanya sahabat pada Rasulullah, "Ma asbabuhu ya Rasulullah?" Apa sebabnya itu wahai ya Rasulullah? Hal itu dikatakan juga dalam Al-Quran, yaitu ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itu yang terhapus amalan mereka dan hari itu mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Yaitu di antaranya al-istighalu bi hubin nas, kata Rasulullah. Ada 6 yang menghapus amalan manusia, Pak.
Sittatun asya'u tukhbitul a'mal. 6 perkara yang menyebab terhapus amalan manusia itu. Apa itu? Al-istighalu bi khubin nas. Orang yang sibuk membuka aib orang lain. Kalau ada ikut di masjid, Pak, ada ikut dalam perkumpulan majlis taklim yang suka mau domba, mencari-cari kekurangan orang lain, pergunjingan orang lain, persatuan majlis taklim, persatuan pengurus dan jemaah bisa menjadi pecah. Nah, iko bu Pak, awaklah berpuasa di bulan Ramadan, tolong lidah kau dijaga, hafizul lisan. Karena lidah kau bu Pak, bisa suami wak serok, bisa saudara awak serok, bisa saudara awak ndak lalok, bisa kawan awak mati capek di beknya di koko. Lidah kau lebih dahsyat daripada sesilat. Iya tanda bu Pak? Iya bu Pak. Jadi kan kadang-kadang kan lah salah saya rayo pitih labi Pak. Seorang suami kadang-kadang, ada duit abang disayang, nggak ada duit abang ditendang. Kapan perlu tangkai sapu malayang, abang konei pungkang. Sado malayang, kuali kancata abang. Berang-berang kabang, karena lidah tuh bahasa segala bahasa binatang keluar. Kok lidah bu Pak? Kok ada yang meretu tuh bu Pak? Itu adalah merusak halal, merusak persaudaraan awak, ibu-ibu bapak. Jadi lidahku adalah bisa menghapus amalan awak. Awaklah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, makanya kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, maka hendaklah ucapkan perkataan yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi dimanapun langit dijunjung, dimanapun bumi dipijak, jangan awak suka mencari kesalahan orang lain dan jangan suka mempergunjingkan orang lain, ghibah, mengadu domba orang lain, karena itu merusak persaudaraan kita, persatuan dalam berorganisasi. Itu bisa menghilangkan amal ibadah Pak. Karena seluruh kampung al-fitnatu asaddu minal qatsli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bisa cakap orang gara-gara dan seketik itu. Jadi saya berharap pada acara halal bihalal ini, di antara 6 perkara yang menghancurkan amal ibadah terhapusnya itu adalah al-istighalu bihubin nas. Jadi cik saya sebutkan Pak, kalau ada nanti waktu lain kita sebutkan nanti. Jadi apa hikmah dari pembelajaran halal bihalal ini? Hikmah itu artinya kebaikan yang tersimpan dalam kegiatan acara halal bihalal itu. Yang pertama adalah merajut kasih sayang antar awak satu organisasi. Yang kedua adalah al-jama'atu minar rahmah, al-firqatu minal azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, bercerai-berai mendatangkan azab. Jadi rahmat kau jangan ditukar dengan laknat. Kalau hadir acara majelis taklim, hadir acara organisasi, jangan suka menyebut mempergunjungan madu domba orang, keburukan orang. Kok ada pendaknya, kok ada yang kurang, kok ada banang yang kusui di pilot, ada yang karuah di pajaniah. Dah bu? Iyalah saya bu. Kalau ada yang seperti itu kekurang kawan, awak isi. Jangan kekurang kawan tu nak apa sabian ada orang baca kak awak jadinya. Bakurang anggota majelis taklim kau bisu. Kau pesan Pak Ustaz kau. Lah, yang ketiga halal bihalal itu adalah menunjukkan hati bersihnya seseorang untuk mengatasi segala penyakit stroke, penyakit hati, penyakit gigi, sekalian penyakit. Karena kalau ada dalam hati awak tidak diobati dengan acara halal bihalal kok, kata Allah dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka itu ada penyakit, maka ditambah oleh Allah penyakit itu. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka dustakan. Jadi kalau ada tiawak kusui, indah awak saling bermaafan. Gengsi awak bermaafan dan tak sati dan lah sakit bana. Indak kama maafannya, leka bakukuana jambo nak kama maafannya do. Allah akan menambah penyakit itu. Ketika kita menghadapi syakaratil maut, la divisiani orang kalimat la ilaha illallah, ada penyakit itu Pak akan menghalangi kita. Makanya ketika sebelum meninggal Ibu Bapak, ketika seseorang meninggal, sebelum diantarkan ke liang kubur tadi, ke kampung desa Percacing tadi, maka dikatakan oleh tuan rumah atau ahli waris yang ditinggalkan, kok ada lidah salah kata, tangan salah jambau, kaki salah langkah. Lai dimaafkan saudara-saudara dari siku. Lai. Dijauhi Bapak. Makanya itu karena pentingnya hubungan sesama manusia.
Nah, ada maaf dari saudara-saudara awak, ada hati penyakit itu dibawa ke liang kubur, akan menghancurkan perut kita, akan bernanah, akan busuk nantinya menghadap Allah yang Maha Kuasa. Jadi, sucikan diri dan hati kita sebelum menghadap Zat yang Maha Suci. Jadi, kalau ada hati awak nak suci nanti, ketika awak menghadap Tuhan yang Maha Suci, lidah awak terhalang menyebutkan kalimat la ilaha illallah nanti. Oleh karena itu, melalui halal bihalal itu adalah halalkanlah perbuatan-perbuatan kawan awak yang menyakiti hati awak, artinya lepaskan segala sesuatu yang akan menusuk hati awak dengan saling bermaafan dan pertemuan mencari rahmat Allah. Yang keempat, tujuan dan hikmah halal bihalal itu terselip dan tersimpan di sana bahwa supaya mendatangkan kerinduan, memperpanjang umur dan mendatangkan kesehatan awak. Bagi orang yang suka halal bihalal, Bapak, hatinya akan selalu jernih bak candu bulan jauh matahari, kata Rasulullah. Jadi orang yang suka mempertemukan, senang mencari orang, berarti itu menggambarkan hatinya adalah barasih sesama manusia. Tapi kalau andaikan inya tidak namuh melakukan pertemuan di orang lain, merasa gengsi, berarti ada sifat sombong dan takabur dalam dirinya. Inyo ingin hidup seorang. Jadi kalau tidak pernah awak bergabung kepada orang dengan acara bentuk al-jamaati minar rahmat tadi, suatu saat ketika awak meninggal sakit, orang tidak akan peduli ke awak. Bersyukur ibu, bapak, dan terus lanjutkan acara kegiatan ini merupakan persatuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ikut saja ibu, bapak, kajian awak. Mudah-mudahan dari hikmah pembelajaran pertemuan halal bihalal yang kita kerjakan hari ini menjadi amal ibadah dari langkah ibu kasiko dengan niat yang tulus terhitung sebagai ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ikut saja kajian Bapak. Mohon maaf, terima kasih banyak. Dimaafkan kalau ada salah hamba dalam penyampaian ibu. Bapak, terima kasih. Alif jo nun tando rapat, hazab jo sukun tando mati. Ridho jo maaf, ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Langsung doa ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita satukan hati kita. Mudah-mudahan kita sekeluarga yang ada di siko maupun ada di rumah, saya sakato tandanya, yang sedang karajo suaminya, anak cucunya, keluarganya, Allah lancarkan segala usahanya, Allah lancarkan segala rezekinya hendaknya. Kemudian arwah orang tua wak nan meninggal didarik dan dilawi, mudah-mudahan sampai tak lapangit, tak sajuk galuk, tak tarang talape dari sisa kubur hendaknya. Anak-anak awak menjadi anak soleh soleha hendaknya. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Illa khadratil khususin salamatan fid dunya wa akhirah. Walil khususin arwah muslimin wa muslimat syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajinna biha min jami'il ahwali wal afat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighra. Allahumma sawaban misla thawabi zalika li arwahi tabi'in wa tabi'in minal awliya wa syuhada wal ulama was solihin wal muslimin. Allahumma asmin bana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul, ya Kudus. Pada hari ini kami berdoa pada Engkau ya Allah. Kiranya siramilah kami dengan sifat Rahman dan Rahim ya Allah. Tanamkanlah kepada kami, pancarkanlah cahaya kasih sayang di antara rasa kekeluargaan kami ya Allah. Lancarkanlah segala usaha dan pekerjaan kami ya Rabb. Satukanlah hati kami selalu dalam suka maupun duka ya Allah. Tanamkan cahayamu pada kami ya Allah, cahaya kepedulian antara sesama ya Rabb. Tutupilah segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna biladunka sultanan nasira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim mujib sa'ilan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterai ya.